Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Romantis di meja makan. Nabi alaihissalam romantis di meja makan. Nabi alaihissalam tidak pernah mencela makanan. Nggak pernah beliau mencela makanan segitu. Kalau beliau suka beliau makan, nggak suka beliau tinggalkan. Kadang-kadang istri kita masak, kita lihat asin. Gimana masak? Nggak enak kayak gini. Jangan. Nabi nggak pernah melakukan itu. Nabi alaihissalam. Kalau memang kita rasakan nggak enak, ya mungkin kurang pas. Ya Allah, kayaknya aku kenyang nih. Ya, minta maaf lah. Aku lagi nggak nafsu makan ini, gitu, minta maaf sama istrinya. Nggak perlu dicela makan. Ada suami-suami yang kalau makan makanan apa nih, dia tumpahin. Hati-hati. Nabi nggak pernah mencela makan. Itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ada tuh rezeki. Maka jangan dicela. Kalau nggak suka, tinggal. Minta maaf sama istri, katakan aku kok kayaknya lagi kurang pas sama ini. Nabi alaihissalam, ini Aisyah cerita. Nabi yang udah tua ya, udah umurnya di atas 55 tahun tuh, udah hampir 60 tahun. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu ashrabu wa ana haid." Pernah suatu hari aku minum. Aku minum dalam kondisi haid. Kata Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian aku kasih gelasnya ke Nabi. Nabi pegang tuh gelasnya. Nabi minum dari tempat mulutku minum. Nabi minum dari tempat mulutnya minum. Bukan dicari gitu. Kalau kita kan, ini ada bekasnya istri nih. Nabi minum dari tempat istrinya. Apalagi sekarang ya, kalau di rumah mungkin istri kita pakai lipstik, kelihatan tuh tempat minumnya kan. Kita ambil, nggak perlu punya gelas 2 jamaah. Jadi suami istri itu cukup gelasnya berapa? 1. Tuh Nabi gantian sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian diletakkan mulutnya di tempat mulutnya Aisyah. Kemudian Aisyah cerita, wa ata'arraqul arqa wa ana haid, dalam kondisi haid. Ingat, nggak bisa dipakai maksud. Dalam kondisi haid, aku itu makan daging yang ada tulangnya digigit. Kemudian aku serahkan ke Nabi. Thumma unawiluhun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayada'u fahu ala mawdi'i fiya. Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan mulutnya di tempat aku menggigit daging itu. Sampai seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa makan ya sepiring berdua sama istri kita, insyaallah itu akan lebih ya menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nih sunnah yang lain nih di meja makan yang kadang-kala terlupakan, bahkan termasuk sunnah yang ditinggalkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yulqiqaha." Kalau seorang di antara kalian makan, jangan diusap tuh tangannya, jangan dicuci tangannya sampai dia itu menjilatin tangannya atau dijilatkan tangannya. Masya Allah. Jadi itu sunnah Nabi yang terkadang hilang sekarang ini. Jadi kalau umpamanya suami lagi makan ya, ibu-ibu nih suaminya lagi makan, Masya Allah, mau dicuci tangannya atau mau dijilatin sama suaminya, bilang, "Bang, biar ana yang jilatin tangan aku." Sunnah jemaah. Biar fadol, nggak apa-apa. Istri kita lagi makan ya, kita jilatin tangannya, boleh apa nggak boleh? Ya Ustaz, jijik Ustaz, enggak. Lihat tuh bagaimana kedokteran sekarang menyebutkan di jari-jari kita ini ada enzim apa tuh kata mereka, yang bisa membuat pencernaan lebih baik daripada makan pakai sendok. Itu kata dokter. Tapi yang jelas ini sunnah Rasul SAW. Kadang-kadang kita lihat istri kita tuh, anak kita lagi makan ya, kemudian tangannya banyak coklat, diapain sama istri kita? Dipegang, dijilatin tangan anak kita. Subhanallah. Itu sunnah yang kadang-kadang terlupakan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Tapi sunnah ini jangan dilakukan di restoran, suami istri gitu kan, karena mau romantisan makan. Setelah makan suaminya ngomong, "Dek, kau jelasin dulu." Ya janganlah. Kemudian ya jangan usahakan karena ma'ruf ya, karena sesuatu yang dari hati ya. Di rumah pun jangan memerintah, "Dek sini dek, mana sini nih jilatin dulu." Nah itu bukan romantis kalau itu ada penghinaan di sana.